Baru-baru ini TikToker kakek Cik Kamarudin peguam dari Malaysia rajin melakukan live di TikToknya. Kakek yang menyatakan bahwa jika terjadi perang antara Indonesia dan Malaysia, maka Inggris akan membawa kapal selam nuklir ke Selat Malaka ini, banjir mendapatkan tantangan dari netizen Indonesia. Darah pejuang yang mengalir dalam tubuh masyarakat Indonesia sangat pantang untuk ditantang. Oleh sebab itu, sewaktu kakek Cik live di kanal TikTok, ada seseorang menghubunginya yang bernama Arung dari Sulawesi. Lantas saja sang kakek diberondong dengan berbagai pertanyaan dan argumentasi. Sang kakek pun tidak bisa berbuat banyak dan berusaha mengalihkan pembicaraan. Indonesia dan Malaysia memang kemungkinan besar tidak akan saling berperang. Namun, kata-kata dari kakek ini sebelumnya sudah membakar amarah rakyat Indonesia. Semoga apa yang dijelaskan oleh Bang Arung tersebut dapat membuat sang kakek lebih mengerti siapa bangsa Indonesia. Mengingat umurnya yang sudah mahrit dan masing memikirkan untuk memberi sumbangsih provokasi. Indonesia kena fikir baik-baik. Jangan silap langkah, ya. Silap hari nanti Indonesia yang akan musnah apabila submarine nuklear United Kingdom turut bersama membela Malaysia, ya. Bukannya menenangkan situasi bagi masyarakat kedua negara, pengacara senior ini justru menyebarkan fitnah dan provokasi melalui media sosialnya. Salah satu pernyataan yang disampaikan adalah menuduh mereka yang membela korban penembakan warga negara Indonesia oleh aparat Malaysia itu sebagai antek komunis, hanya karena mereka mengenakan ikat kepala merah. Lebih konyol lagi, ada kalimat bahwa Inggris memiliki 20 kapal selam nuklir yang ditempatkan di Selat Malaka. Tapi fakta berbicara bahwa Angkatan Laut Kerajaan Inggris saat ini hanya mengoperasikan 9 kapal selam dengan anggaran militer yang hanya sebesar 2,3% dari PDB mereka. Jadi mustahil Inggris mampu mengoperasikan lebih dari jumlah tersebut. Nah, pertanyaannya sekarang adalah Kamarudin Paduam atau Kamarudin Ahmad hanya tidak berdasar atas semua yang dibicarakan, tetapi juga menunjukkan kurangnya pemahaman dan intelijensi terhadap sejarah dan geopolitik global saat ini. Daripada provinsi mana? Saya dari Sulawesi, Kamarudin. Oh, cantik Sulawesi. Sulawesi cantik Pak Arung ya. Selamat join saya live. Iya, terima kasih atas empati dan simpatinya Tuan Kamarudin yang ada di Malaysia. Harapannya sehat walafiat bersama keluarga. Salam kenal dan salam terbaik untuk Anda. Salam kenal Pak Arung. Pak Arung ya. Salam kenal ya Pak Arung. Saya cita-cita saya mau pergi ke Pulau Ambon. Masya Allah. Jadi saya dari tadi dengan Sulawesi, Pak Pulau Ambon. Agak jauh, tapi kalau naik pesawat dekat kok. Sebab saya sangat cinta orang-orang Pulau Ambon kerana mereka pandai menyanyi lagu-lagu ya. Brori Marantika dari Pulau Ambon. Masya Allah. Saya ingat saya mau pergi ke Pulau Ambon dalam tahun ini juga. Saya mesti sampai ke Pulau Ambon. Insya Allah welcome gitu kan ke Pulau Ambon. Dan Pulau Ambon adalah pulau yang sangat indah. Terus juga saudara-saudara di sana juga sangat welcome. Ya, saya suka apa lagunya Oleh Sio. Olesio. Saya sangat suka lagu itu. Dan satu lagi ialah Sio Mama. Sio Mama. Ya, lagu itu ya dinyanyikan oleh Brori Marantika. Oke, saya tadi masuk ke sini karena mendengarkan Pak Kamarudin gitu, mendengarkan Pak Kamarudin luar biasa gitu. Bagaimana membangun kesamaan visi Melayu Nusantara ini harus berkembang gitu kan. Oh iya, saya memang rapat dengan Indonesia Pak Elon ya. Saya sudah pergi 7 provinsi di Indonesia. Saya kenal 3 Bapak Gubernur ya. Saya kenal Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Gubernur Riau, dan juga Bapak Gubernur Bengkulu ya, saya kenal. Iya, jadi saya tertarik tadi mendengarkan gitu bagaimana hubungan Indonesia itu berjalan dengan baik dengan Malaysia. Sangat baik. Jangan ada pertikaian, kalaupun dalam politik itu biasa-biasa saja, tapi jangan sampai memanas ke sana sini gitu. Setuju Pak Arung, saya sangat setuju. Iya, jadi lagi-lagi yang harus dibenahi ini
apa yang harus dibenahi adalah mindset tuh, cara berpikir gitu kan. Iya betul, benar. Mindset ini perlu Ya, ada satu cadangan Pak Arung ya, ada satu cadangan membina jambatan dari Melaka ke Dumai ya. Kalau ada jambatan dibina dari Melaka ke Dumai ya, maka mudah orang Indonesia datang ke Malaysia melalui jambatan ya, untuk bekerja dan berniaga. Iya, jadi kembali lagi seperti di zaman dulu gitu. Maksud saya tidak ada permasalahan, tidak ada pertikaian antara persaudaraan ini kan. Karena yang jelas yang membedakan ini adalah wilayah teritorial kan, cuma itu aja, wilayah teritorial. Tapi suku rasnya sama gitu. Jadi Pak Arung ya, yang punca krisis ialah tembakan Tanjung Ru, itu dia puncanya. Itu saja puncanya. Sebelum peristiwa tembakan Tanjung Ru, saya tak nampak sebarang provokasi ya antara Malaysia dan Indonesia, tak nampak ya. Saya punya TikTok, rakan-rakan saya dari Jakarta pun ada ya, dari Sumatera pun ada. Segala-galanya berjalan baik Pak Arung ya. Tapi malangnya peristiwa tembakan itu punca rosakkan keadaan lah. Iya, jadi isu-isu yang dianggap bisa menjadi provokator Pak Kamarudin itu dihilangkan aja. Ya, setuju. Dihilangkan aja. Itu saya sangat setuju ya. Saya sangat setuju. Tapi sekarang sulit untuk dihapus ya. DM saya sebab kalau saya jadi pergi ke Pulau Ambon, saya akan hubungi Pak Arung. Mungkin saya sempat singgah ke Sulawesi ya. Siap. Ya, pemimpin Malaysia Datuk Seri Najib ya, dia orang Bugis. Iya, jadi Datuk Seri Najib dia orang Bahas Bugis. lagi masalah persahabatan dan kekeluargaan dengan Indonesia ya. Ada persatuan anak-anak Bugis. Saya tak jauh daripada tempat saya tinggal ini, ada persatuan anak-anak Bugis ya. Tadi yang dibahas bukan ini. iya, artinya gini, buat saya pribadi, saya juga masih Melayu. Yang jelas bagaimana kedua negara ini, apalagi negara-negara Melayu ini, ASEAN gitu tuh. Iya betul, benar. Teman-teman juga di Malaysia atau saudara-saudara Malaysia harus menghargai warga negara kami. Pak Arun, lihat lukisan di belakang itu ya. Lukisan saya di belakang itu ya. Itu lukisan itu dilukis oleh orang Melayu. Saya rasa dia dari Aceh. Iya, jadi saya begitu Pak Kamarudin, berharap mari kita saling menghargai persaudaraan ini. Iya. Tuhan memberikan kita nikmat, bagaimana kita menikmati dunia ini dengan baik gitu kan. Iya. Menjaga silaturahmi, kalaupun cuma perbedaan karena negara, tetapi dari segi bahasa tidak jauh gitu. Dari kebiasaan, dari budaya, dari adat istiadat kan agak mirip gitu ya. Jadi saya tidak pengen ada provokator. Kalaupun misalnya ada ketegangan politik itu biasa-biasa saja. Iya. Tapi jangan rakyat serta merta juga karena ada ketegangan politik itu dianggap ayo kita perang. Enggak lah. Iya. Langsung disentil ya. Pak Arun ya, saya lihat pemimpin kita bijak ya, Bapak Prabowo, Bapak Anwar Ibrahim, dua-dua ini adalah orang yang bijaksana. Mereka sahabat lama. Saya rasa cerita perang tak akan berlaku antara Malaysia dengan Indonesia. Tidak akan berlaku perang. Hanya yang berlaku perang mulut antara TikToker. Tapi ini pasti ada yang buat dong awalnya ya. Secara fisikal tidak akan berlaku perang. Ya biasalah Pak Kamarudin, namanya media sosial seperti itu. Jadi media sosial seperti itu, tapi lagi-lagi disinilah rasa-rasanya saya bagaimana teman-teman bisa mengevaluasi, bisa melihat, membangun karakter gitu. Karakter ini kan dibangun di media sosial. Jangan kita terlalu mudah terprovokasi, tapi kita bijak menggunakan
media sosial ini mendapat informasi, karena setiap komunikasi adalah sarana informasi, sarana edukasi, dan sarana literasi. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Mencari rezeki gitu, mencari syafaat gitu. Sekarang ini Pak Harung ya, kita sebagai negara Islam ya, kita kena bersatu berdepan dengan Amerika. Ancaman kita ialah Amerika yang berani mengugut dunia Islam ya. Sekarang ni Amerika nak halau 2 juta penduduk Gaza ya, nak halau. Jadi ini cabaran kepada kita ya. Jadi kita perlu kuat. Malaysia, Indonesia perlu kuat. Perlu kuat. Iya, jadi harusnya seperti itu, sama-sama berpikir bagaimana membenahi negara kita, karena kita dijajah oleh ekonomi, makanya ekonomi kita harus baik gitu. Itu yang perlu saat ini gitu. Masyarakat tidak berpikir, jangan berpikir bahwasanya perang ini biayanya besar. Betul. Banyak yang korban gitu. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.